Iya. Ketika kan dalam hidup ini ada yang enak, ada yang tidak enak, Betul, ada yang baik, ada yang tidak baik, dan itu menyebabkan kita kadang mengeluh. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut supaya kita selalu meningkatkan rasa syukur. Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya siapkan buku 1. Karena rasa syukur anakku dekatkanlah pada Allah. Insya Allah nanti ini yang pertama, Ibu langsung, jadi nanti saya bisa menguraikan itu. Monggo. Waalaikumsalam. Iya. Gimana saya mensyukuri perbedaan anak-anak itu dan membawa anak itu ke masa depan yang baik. Iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, 2 pertanyaan akan saya jawab. Saya jawab yang kedua dulu, karena nanti pintunya ada di sini. Jadi saya balik. Anak itu amanah, tergantung dari persepsi kita. Makanya tadi saya katakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku menganggap bahwasanya anak itu beban, akan selalu menanggung beban dalam kehidupan selama dia masih berpikir anakku membawa beban. Ketika kita diberikan anak, anakku ini amanah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Ketika bilang anakku adalah rezeki dari Allah, maka insya Allah itu akan semakin bertambah yang namanya keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka orang yang diberikan uang banyak dibanding dengan sedikit, mendingan yang banyak dan barokah. Iya kan? Iya, ya pastilah itu. Banyak kok ya itu. Daripada sedikit gak barokah, mendingan banyak barokah ya Bu ya. Jadi itu akan membawa keberkahan ketika dalam pikiran kita. Jadi hidup kita itu ditentukan oleh pikiran dan hati kita. Sama dengan ketika kita itu bicara memaafkan. Pak, saya nggak bisa Pak memaafkan orang yang melukai hati saya. Kok enak? Wong dia menyakiti sampai ngerasani sana sini, itu terluka Pak, nggak bisa kami pendam. Memaafkan itu bukan melupakan. Tidak ada orang yang bisa melupakan kesalahan orang lain yang menyakiti kita, nggak ada. Tetapi yang namanya memaafkan adalah memutus antara pikiran dengan hati. Apa yang kita ingat tidak kita simpan dalam hati. Supaya apa? Tidak menyakiti diri sendiri. Kita lihat biasa-biasa saja, nggak perlu menjadi beban. Karena yang terbebani itulah yang sakit, yang terbebani itulah yang tidak bahagia, dan itu yang membuat kita nggak bahagia. Maka kedahsyatan memaafkan itu membuat kita bahagia, bukan melupakan. Tidak akan pernah ada orang yang melupakan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Betul nggak? Ada nggak orang yang pernah melupakan? Nggak bisa dilupakan. Tapi untuk memutus antara pikiran dengan hati, itulah sesungguhnya memaafkan. Pikiran ingat, hati tidak akan merusak kebahagiaan kita sendiri. Itu namanya memaafkan. Nah, ketika kita punya anak berbeda Bu, saya 5 Bu, jenengan 2 saja beda. Saya 5 beda. Yang pertama itu Qori Bu, anak saya, yang sekarang jadi guru. Yang kedua, ternyata penyanyi. Sama-sama perempuannya. Dan pernah yang satu sama-sama di hotel, ngisi di hotel, satunya yang nyanyi, satunya yang ngaji. Itu bayangkan, karena apa? Pernah sampai rekaman dengan The Baginda Jakarta. Tapi kemudian anak saya bilang ke saya, ya Ocha diminta untuk jadi vokal ya di Jakarta. Menurut ayah bagaimana? Ayah belum mengizinkan Nak. Karena kalau ayah mengizinkan, ketika kamu nanti sudah mulai lepas baju, jilbab kamu lepas, kamu sudah melanggar aturan, yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah ayah. Karena ayah mengizinkan, maka pintu kerusakan karena izinnya ayah. Maka ayah nggak mengizinkan. Jika kamu mau ikut ayah, maka insya Allah kamu akan bisa lebih baik. Dia diminta Jakarta untuk jadi vokal. Bahkan pernah ikut audisi juga, meskipun gagal. Tapi nggak apa-apa, saking beraninya. Tapi saya biarkan dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, karena ikut, kemudian dia jadi sekarang kerja di Bank Mandiri dan sekarang melanjutkan di S2-nya. Saya hanya ngikuti anak kita, keinginan, kemauan, tidak kita paksakan. Anak 5 ya beda semuanya 5. Nggak mungkin sama, dan saya nggak bisa memaksakan anak kita. Yang ketiga Bu, pernah anak saya gagal. Kelas 1 SMP nggak naik kelas di Gontor. Kelas 1. Dia sampai bilang waktu Ramadan terima rapot itu,
Ya, Rizam nggak ngelanjutkan ya di Surabaya Jaya. Kenapa nak? Nggak naik ya? Malu ya? Ayah nggak marah. Ayah nggak marah. Sebenarnya kamu itu bukan karena kamu bodoh loh, tapi kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bahasa Arab 1 tahun. Karena ketika kamu di SD nggak pernah diajari bahasa Arab, sementara di sana belajar bahasa Arab 1 tahun. Kelas 4 Bu, juara pidato bahasa Arab. Jadi ketika kita install anak kita dengan kata-kata yang positif yang masuk. Kadang-kadang kita itu kan anak gagal, ditambahi kegagalan lagi, dimarahi lagi, sudah jatuh tertimpa tangga dikejar anjing Bu, itu bebannya berat. Tapi ketika anak kita mengalami kegagalan, maka fungsi orang tua adalah untuk menenangkan. Maka saya sering mengatakan, ayah tidak selalu ada bersama anak, tetapi ayah hadir di saat anak membutuhkan. Itu penting. Saya kalau di Al-Azhar Bu, ketika terima ijazah, saya langsung bilang, mohon maaf anak saya terima ijazah, saya keluarkan dari panitia. Saya tidak mau jadi guru, tidak mau jadi panitia. Saya adalah orang tuanya anak saya. Dan kemanapun anak saya dampingi, itu sudah tahu di sana. Termasuk tadi pagi, saya harus ngambil rapot. Saya ngomong dengan gurunya. Di saat anak membutuhkan, di saat kita diminta sama anak, ayah hadir di saat yang tepat. Tidak selalu hadir setiap saat, tapi hadir di saat yang tepat. Itu adalah peran ayah. Maka di sini ada ayah. Jangan kemudian diserahkan semuanya kepada ibu. Saya di Gresik itu memberikan parenting khusus untuk ayah-ayah. Jadi ada namanya parenting ayah. Itu ada di Gresik, di Mugeb Muhammadiyah Gresik, ya GKB itu. Nah, maka di sini Bu, lihat anak kita perbedaannya. Tujuannya satu, lihat potensi anak kita, jangan disuruh seperti orang tuanya. Makanya tadi saya katakan, saya membuat buku judulnya Anakku Jadilah Dirimu Sendiri, Jangan Jadi Orang Tuamu. Kamu bisa melihat perilaku, tapi kamu punya potensi yang berbeda dengan orang tua. Maka anak yang kedua, yang tadinya gagal di kelas 1, kemudian saya minta untuk melanjutkan kelas 4 juara pidato bahasa Arab, kemudian sekarang ngajar bahasa Arab di Ponorogo, di Bojonegoro. Masya Allah. Jadi apa? Ketika kita install dengan kata-kata positif, itu yang tersimpan oleh anak. Anak akan percaya kepada orang tua ketika orang tua nggak marah. Ketika orang tua merespon kesalahan menurut dia, kegagalan menurut dia, tapi menurut orang tua ini bukan kegagalan, tapi adalah pelajaran yang sangat berharga. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak. Sampai kemudian, karena ini lagi pengabdian 1 tahun setelah lulus dari kantor. Ya nanti Riza mau melanjutkan untuk di bahasa Arab. Ya, jadi inginnya seperti itu. Padahal dulu gagalnya karena bahasa Arab. Bayangkan Bu. Maka jangan kita melihat saat itu, tapi install anak kita dengan ucapan-ucapan yang bagus. Itu belum kami sampaikan tentang komunikasi efektif antara orang tua dengan anak, atau komunikasi sehat antara orang tua dengan anak. Itu kami pernah menyampaikan di Suara Muslim butuh 3 pertemuan. Ada kaulan sadida, kaulu salama, kaulan ma'rufa, kaulan karima, kaulan baligo, kaulan sakila, kaulan layina. Itu kami kupas dalam standar komunikasi. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh bagi orang tua untuk diucapkan pada anak, termasuk kepada guru. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ini nggak boleh, ini boleh, ini dilakukan, ini jangan. Itu sudah kami buatkan standar. Makanya kalau ingin melihat anak kita yang berbeda, lihat potensinya. Saya gampang Bu melihat, kalau guru-guru anak kita sudah SMP kelas 1, saya bilang tolong ambil 1 lembar kertas, kemudian tolong bagi menjadi 3. Saya bilang begitu untuk melihat potensi anak loh. Tugas kita itu untuk mengenali potensinya dan mengembangkan potensinya menjadi dirinya. Jangan kemudian kita nggak tahu tapi kita tuntut. Ya, saya masih ingat ketika sama Adi Fnoya, ketika di Kalimantan di Hotel Platinum, beliau mengatakan begini, orang tua yang mengenali potensi anak, maka sukses tinggal tunggu waktu. Jika orang tua hanya menuntut anak, tidak tahu potensinya, maka selamanya antara orang tua dan anak tidak akan pernah ketemu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Cukup dengan 3 baris. 1, nah isi apa yang kamu sukai, yang disukai ditulis semuanya. Yang kedua, apa yang sudah kamu kuasai nak, ditulis semuanya. Yang ketiga, apa yang bermanfaat, tarik buat anak kita. Itu loh potretmu. Kamu suka ini, kamu sudah bisa menguasai dan itu bermanfaat. Yang enggak bermanfaat, hilangkan, ambil yang bermanfaat. Itu cara melihat anak dalam waktu cepat.
Itu ya. Jadi makanya di sini ketika kita diberikan karunia anak, jaga dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata anak yang keempat saya kemarin itu diterima di Poso, Bu. Kelas 1 SMP, waktu tes di Gontor. Dia bilang ke saya, ya diterima di Poso ya. Apa yang saya pesankan? Kamu mau enggak, Nak? Kalau enggak mau kembali ke Surabaya. Karena ayah enggak maksa kamu harus ke Poso. Kata anak saya, mau ya sambil healing. Kalau gitu berangkat. Dan itu ya Allah, sungguh luar biasa. Yang saya bayangkan kalau sakit, tapi saya tidak pernah berpikir itu, hanya minta kepada Allah, ya Allah, anak saya jauh dari saya, tolong jaga. Ya, saya nggak bisa menjaganya, tangan saya jauh untuk bisa mengawalnya. Ternyata 1 tahun nggak pernah kesentuh sakit, sehat. Tapi begitu tahun kemarin, Bu, dipindahkan ke Mantingan, Gontor 1 Putri, dapat 2 bulan nggak demam berdarah. Saya bayangkan gini, ini loh keadilan Allah. Kalau demam berdarahnya di sana, betapa pusingnya orang tua. Mulai dari biaya sampai di sana, dokternya seperti apa. Allah itu maha adil. Tinggal kita minta dan prasangka kita yang kita tata. Kalau kita selalu prasangka bagus, bagus yang datang. Kalau kita berprasangka yang buruk yang datang. Tergantung dari prasangka kita. Maka jangan sekali-kali kita berprasangka buruk. Ana inda dzanni abdi, itu kata hadits qudsi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku suka berprasangka yang buruk, ya itu yang ditemui. Hambaku suka berpikir yang baik, ya itu yang akan dijumpai. Tergantung dari pikiran dan hati kita. Inilah yang memegang kekuasaan kita, yang menjadikan kita bahagia adalah pikiran dan hati kita. Kalau itu kita jaga, Masya Allah kita akan bahagia, Bu. Oke, ya itu ya, Bu ya. Jadi anak kita itu punya potret yang berbeda dengan orang tua. Bahkan anak saya yang kecil ini, ya kelas 2, ini sudah kami lihat, oh beda lagi. Kalau yang nomor 4 kemarin, kelas 6 sudah bisa menulis, ya kayak ayahnya. Karena saya nulis buku sudah 88 judul buku, Bu, di 12 penerbit di Indonesia. Nah, anak saya yang nomor 4 ini senang nulis, kelas 6 sudah mengeluarkan buku. Sekarang di Gontor ya, yang kelima saya belum tahu jadi apa dia. Saya hanya ingin lihat saja. Jangan dipaksakan anak kita, tapi kenali potensinya, dan kita tinggal mengembangkan potensinya. Kembali ke syukur, Bu. Jadi ketika kita betul-betul syukur kepada Allah, ya sama dengan ketika kita punya anak. Saya mensyukuri dan kita akan diuji oleh Allah. Ada nggak anak yang tidak menguji kita? Saya mau tanya. Ada nggak anak yang semuanya serba nurut, tidak pernah bantah orang tua? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka di sini ujian yang diberikan kepada Allah adalah reaksi kita ketika anak kita nguji kita. Karena banyak orang gagal karena diuji oleh anak. Ketika diuji, ucapan kita yang keluar. Emosi, amarah, kata-kata buruk keluar semuanya. Maka bagi orang tua di saat marah jangan mengeluarkan kata-kata. Karena orang yang lagi marah mengeluarkan kata-kata, isi kebun binatang keluar semua, Bu. Maka jaga. Itulah tahapan Rasulullah mengajari, saat kamu marah jangan bicara. Karena bicaramu menyakitkan, dan ketika menyakitkan gak bisa dihapus kata-kata itu. Maka diam. Maka di saat kita diuji oleh Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ridho ujianmu, dan mohon untuk diselesaikan segera. Selama kita memiliki energi yang positif, insya Allah diselesaikan sama Allah. Karena Allah janji pada banyak hadis dan juga Rasulullah, dan juga Allah menyampaikan di Quran itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepadaku, maka aku akan menyelesaikan semua urusanmu. Maka kita tinggal berdoa kepada Allah, rajin-rajin berdoa. Kalau saya, Bu, jujur, jadi saya ini dari keluarga yang bapak saya itu loh, takmir marbot masjid sampai meninggal beliau. Tapi energi positifnya yang saya lihat, bukan karena kehebatan anaknya. Ya, di masjid dakwah itu, di sanalah saya dakwah, dan juga di Tanwir itu saya sering datang ke sana. Di tempat inilah suara adzan berkumandang, memanggil orang-orang sholat. Jadi saya sering datang ke sana. Dulu bapak saya yang adzan ini, dulu bapak saya di pojok sana yang berdoa, dan sekarang saya tinggal menerima energi positifnya. Itu semuanya karena permintaan dari orang tua kepada ayah, dan Allah memberikan kepada anaknya. Hari ini saya menerima energi itu. Maka sering saya katakan pada guru-guru, terutama yang mau pensiun, saya sering bertanya, Bu, siapa guru-guru yang mau pensiun, angkat tangan.
Kemudian banyak tangga tangan. Bu, tolong ini pesan saya. Ketika jenengan sudah mau pensiun, jangan turunkan kualitas mengajarnya, jangan. Tapi justru tingkatkan. Berikan yang terbaik, berikan pembelajaran buat yang junior-junior itu, bimbing dengan sebaik-baiknya. Karena energi positif jenengan itu nanti akan mengalir pada zuriat, pada anak keturunan Anda. Semakin banyak energi yang kita berikan, maka semakin banyak yang nurun pada anak keturunan kita. Tapi kalau orang tuanya sudah nggak punya energinya, maka tidak ada yang diambil dari anaknya. Maka jangan sekali-kali kita merasa sudah selesai kok Pak, saya sudah nggak ngajar lagi Pak, jadi saya sudah leha-leha. Jangan bilang leha-leha. Energi positif itu penting buat anak kita. Jangan merasa diri kita sudah selesai. Bukan. Selama kita masih hidup, kita punya keturunan, dan keturunan kita butuh energi positif yang diberikan oleh orang tua. Selama orang tua tidak memiliki energi positif, maka akan kembali. Maka ketika kita meningkatkan kualitas hidup, anak kita yang akan nerimanya. Maka syukur itu dalam bentuk aplikasi, Bu. Kita boleh sambat. Ya kadang-kadang kan kita sering diuji ya, Bu ya. Maka kita pun kadang-kadang sambat, ya Allah kok diuji lagi. Ya sesekali boleh, tapi jangan kemudian sambat itu kemudian dijadikan hati. Ketika kita sedikit untuk mengeluh, itu hal yang manusiawi. Ada orang yang nggak pernah sambat, itu juga nggak ada kok. Selalu ada. Tapi yakin bahwasanya ujian sebesar apapun Allah Maha Besar. Maka Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kami hanya bicara tentang resep hidup bahagia dan menjaga kebahagiaan itu di akhir tahun. Mudah-mudahan kita mulai besok mulai merancang tahun depan apa yang kita lakukan, apa target kita. Yang penting satu, bahagia selamanya, dunia dan akhirat kita jaga. Itu semuanya ada dalam diri kita. Jangan diperbolehkan orang lain mengambil remote control bahagia kita. Jangan diperbolehkan anak kita mengambil remote control bahagia kita, termasuk suami kita. Gak boleh mengambil remote control bahagia, termasuk istri kita ya Pak ya. Jadi artinya apa? Ayo kita semakin banyak memberikan energi positif, maka insya Allah akan dicairkan dalam 4 tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.